Baru kemudian dari panel AC itu dimasukkan ke panel distribusi. Jadi beban-beban listrik yang ada di rumah itu instalasinya diambil dari panel distribusi atau dilayani dari panel distribusi. Nah, kemudian parameter ekspor impor. Jadi eksim itu singkatan ekspor impor, ya. Kalian perhatikan ini ada dua arah. Artinya apa? Artinya waktu pemakaian listrik di sini besar, ya, misalnya di sini 5. Di sini 5. Kemudian pada waktu itu PLTS hanya supply 2. PLTS supply 2, ini dipakai 5. Berarti kurang berapa? 3. Nah, 3 itu dari mana? Dari PLN. Jadi 3-nya dari PLN. Nah, sebaliknya misalnya. Di sini 5. Ya. Ini 5. Yang dipakai 5. Terus yang dihasilkan 10. Jadinya gimana? Yang dihasilkan 10, dari sini 10, ke sini 5. 5-nya kemana? 5-nya dikirim balik ke PLN. Jadi listriknya dikirim ke PLN kembali, ke jaringan. Kalau kelebihan. Makanya namanya ekspor impor. KWH listrik yang dikirim dengan KWH listrik yang dikonsumsi, ditarik. Begitu. Ini skemanya, ya. Nanti di akhir bulan baru dihitung. Total berapa yang kamu kirim, total berapa yang kamu pakai. Nah, selisihnya baru diperhitungkan, ya. Itu, ya. Itu skema, ya. Dan ini lagi tahun ini proyek pemerintah tahap 1 harus selesai. Harus selesai. Jadi ini sangat banyak seluruh Indonesia, ya. Seluruh Indonesia. Saya sudah ngajar di Makassar kemarin. Mungkin minggu depan saya ke Jayapura ngajar operatornya untuk bagaimana operasikan. Seperti itu. Tiap provinsi ada. Di Papua Barat juga ada. Papua Barat juga ada. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini salah satu skemanya, ya. Nah, terus kemudian bagaimana untuk PLTS komunal? Tadi kan kita lihat ada skemanya, ya. Ini kan. Gimana gambarnya untuk PLTS komunal? Bagaimana skemanya untuk PLTS hibrid? Nah, nanti kalian baca bukunya, kalian dapat semua gambarannya dari situ, ya. Oke, saya lanjut dulu. Kita masuk ke identifikasi lokasi. Ini waktu saya sangat mepet, ya. Banyak ini. Ya, identifikasi lokasi ini kita mau menentukan ini daerah mana sih yang cocok kita pasang PLTS. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan di sini. Misalnya, ya, elevasinya, ketinggiannya berapa? Apakah sesuai atau tidak? Ya, ada misalnya yang sekarang diproyekkan itu harus semua PLTS rooftop. Berarti kan semuanya harus dipasang di atas atap, gitu kan? Tidak boleh ada yang dipasang di luar atap, begitu. Harus di atap gedung. Kemudian aspek-aspek yang harus diperhatikan, misalnya lokasinya, lokasi Manokwari, lokasinya Manado atau Gorontalo, terus lokasinya Bali, itu beda-beda, beda-beda posisinya, ya. Nah, kalau dia posisi lokasinya berada di belahan bumi bagian selatan dari Katulistiwa, kan Katulistiwa tengah, kan? Nah, berarti bagian bawahnya itu berarti kita harus nanti memasang panel surya menghadap ke utara. Kalau posisinya atau lokasinya ada di belahan bumi utara, di atas, contoh misalnya di Gorontalo misalnya, ya, atau di Manado, berarti panel suryanya nanti itu harus dipasang mengarah ke
Kemana? Ke selatan. Kan Khatulistiwa ada di tengah. Khatulistiwa ada di tengah. Nama lintasan matahari itu kan mainnya di tengah, toh. Begitu. Jadi kalau posisi di tempat yang berbeda ya harus disesuaikan menghadapnya ke arah tengah itu, ke Khatulistiwa itu. Gitu kira-kira. Nah, itu harus diperhitungkan. Terus kemiringan lahan. Ini juga penting. Kalau terlalu miring, nanti bisa mempengaruhi yang lain-lain, longsor dan sebagainya. Itu kita pertimbangkan. Apakah dikasih syarat kurang dari 35 atau bahkan kurang dari 15, terserah. Nanti ada aturan yang dikeluarkan untuk pembangunan misalnya ya. Kemudian yang berikut adalah radiasi. Radiasinya tinggi. Ya kalau kita di Indonesia ya saya rasa seluruh Indonesia radiasinya bagus begitu ya, potensi. Nanti kita lihat gambarnya. Petanya ya, peta potensinya. Jadi ada kriteria-kriteria yang dibuat sebelum dipilih begitu ya. Ini yang mana nih? Yang lokasi yang bagus ini untuk dipasangi oleh PLTS. Kita harus cek dulu satu-satu lokasi itu. Bikin pembanding. Ini kira-kira yang mana yang sesuai ya. Nah, kalau memenuhi kriteria, ya baru kita memilih lokasi tersebut. Jadi tidak asal ada lahan kosong langsung ya belum tentu lahan kosong itu bagus. Misalnya ada lahan kosong, tapi nanti jam 2 sore itu sudah kehalang bukit. Jadi ada bukit di sebelah barat, ya. Jadi kalau sudah jam 2 lewat, itu matahari sudah kehalang. Ya jangan pilih situ, nanti tidak maksimal, kan gitu. Contohnya, ya. Atau ada gedung-gedung yang halangi, kan nggak mungkin, gedungnya robohkan ya, saya mau pasang PLTS, kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi harus pilih tempat yang lain, yang sesuai. Nah, kira-kira ada daftar di sini. Ya. Ini ada daftar yang memperlihatkan ada beberapa hal sebelum kita buat pilihan, memilih lokasi mana yang akan kita buat studi. Ya. Survei, biasanya ini disurvei ya, kita harus ke lokasi. Ada beberapa, misalnya parameter analisisnya, contohnya bisa dilihat ya di slide-nya. Contohnya misalnya data iradiasi ya, tadi sudah ya, tiap lokasi data iradiasinya bisa beda-beda. Terus yang kedua, ketersediaan lahan. Ya pasti, kalau tidak ada lahan ya mau pasang di mana? Lahan tetangga. Ya bayar atau beli. Lahan yang tersedia. Kemudian iklim lokal. Iklim lokal ini juga penting diketahui ya. Berikutnya apa lagi? Topografi, lokasi, kondisi geoteknik lahan, akses ke jalan raya, jarak dari jaringan listrik, jarak ketersediaan air. Ini perlu diperhatikan. Topografi ini termasuk tadi ya modelnya ya. Apakah dia berupa lereng dan sebagainya, rawakah, bagaimanakah lahannya. Kemudian kondisi geoteknik lahan ini yang tadi contohnya misalnya dia gampang longsor, berarti hati-hati. Jadi itu kita harus cari tahu semua infonya. Akses ke jalan raya, ini untuk memudahkan mengangkut bahan. Jadi kan PLTS itu kan berat-berat ya. Tadi kalau satu modul misalnya beratnya 21 kilo. Contoh misalnya, satu modul 21 kilo. Terus kalau pasang ratusan KP ya berarti sudah ton. Beratnya udah ton, baru modulnya, belum angkanya dan sebagainya. Itu barang-barang yang berat, yang angkatnya harus tidak sembarangan begitu. Harus diperhatikan cara handlingnya ya. Karena kalau handlingnya tidak sesuai, itu nanti rangka bisa bengkok,
berarti bisa rusak juga sebelum dipasang. Jarak dari jaringan listrik, nah ini juga penting kan? Nanti listriknya mau disambung ke grid kah atau bagaimana? Gitu. Jaraknya berapa? Terlalu jauh ya? Nanti kan kabelnya panjang, losis lagi kan gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Bebannya berapa jaraknya. Terus parameter